Acara yang berikutnya yakni uraian hikmah Nuzulul Quran dengan tema Al-Quran dan perubahan sosial yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Abdul Fattah MPhil. Kepada beliau waktu dan tempat yang dawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina wa rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Wa qala aidan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa yitnahdatal watan fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para hadirin hadirat jamaah solat isya dan solat tarawih di masjid tercinta Baitul Ibad yang tiang hormati, yang tiang muliakan. Bil khusus yang tiang hormati para pelingsir, para dani-dani, tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir bersama kita dalam rangka memperingati malam nuzulul Quran 14/6 Hijriah niki yang tiang hormati. Bil khusus juga di sini tiang izin sebut nama beliau, sahabat tiang, karena beliau juga pengurus dari atau pengurus daerah ya NWDI Kabupaten Lombok Tengah. Kebetulan beliau adalah sekretaris umum, beliau adalah sesepuh kita di Desa Mekardame niki yang tadi memberikan sambutan. Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Andes Haji Al-Taki MPD hafizahullah fi sihatin wa afiyah wa fi taatillah. Walaupun beliau disebut sesepuh tetapi secara fisik dan face wajah belum sepuh banget istilahnya. Marah bahasa dengan bajang mungkin. Nah, begitu juga yang beri sambutan tadi yang tiang hormati ya Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang tadi telah kita mendengarkan arahan-arahan dari beliau yang luar biasa, yakni yang terhormat Bapak Ahmad Samsul Hadi, sarjana hukum. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat juga nggih. Apalagi beliau secara napi istilah niki jamak-jamak menyampaikan bersyukur bisa rawuh bertemu kita semua di Masjid Baitul Ibad niki. Mudah-mudahan ya muwajahah kita dengan beliau ini menjadi muwajahah pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuh berkah hari ini kita bertemu, nanti pas reses ada sesuatu. Ini kan tentu kan, betul tidak? Mami-mami tiang nggih. Ya. Kemudian juga ini para imam kita di Masjid Baitul Ibad, mami-mami, kemudian ibu-ibu, semeton jari tiang, bija jari. Singkatnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Karena waktu tiang 30 menit, maka tiang kebut saja niki. Alhamdulillah
pada malam Rabu yang barokah niki bertepatan dengan tanggal pemerintah niki. Kalau bahasa tiang di Lombok Timur, tanggal bulan bawa unin. Tanggal bulan bawa niki bulan pemerintah, tanggal selai bulan Maret 2025 bertepatan dengan tanggal 6 likur ya. Malam bulan suci Ramadan 1446 Hijriah kita mengadakan peringatan nuzul Quran atau turunnya kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan kegiatan kita niki diterima oleh Allah sebagai amal ibadah yang dengan itu kita bisa mendapatkan itkum minan nar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan atau pembebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam kita haturkan kehadiran junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan pelungguh tiang dan seluruh jamaah kita di hari kiamat kelak akan mendapatkan syafaah uzma dari baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tiang tambah dewek titik tiang menambahkan ada 2 sumber syafaat di bulan suci Ramadan hadirin hadirat. Tidak hanya dari baginda Rasul, tetapi yang kedua adalah dari puasa di bulan suci Ramadan, dan yang ketiga adalah dari kitab suci Al-Quran. Sebagaimana pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan hadirin hadirat bahwa di hari kiamat kelak ibadah puasa di bulan suci Ramadan bersama Al-Quran akan diberi kesempatan untuk berbicara. Seperti izin Mami Dewan kita, Mami Ahmad Samsul Hadi SH tadi. Termasuk juga dari Tuan Guru Yaltaki tadi, pas berdua tadi sambutan kan? Ya. Jadi apa kata puasa? Inna siyama wal Qur'ana yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam i rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ani fih. Kata baginda Rasul, sesungguhnya puasa di bulan suci Ramadan dan kitab suci Al-Quran akan diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan pertama diberikan oleh Allah kepada puasa di bulan suci Ramadan. Puasa berkata, "I Rabbi, wahai Tuhanku, aku telah menahan hambamu yang beriman, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak mendekati istrinya atau suaminya karena mengharap ridho darimu, terutama selama hampir 13,5 jam di siang hari di bulan suci Ramadan. Fasyafi'ani fih." Karena itu tiang lunas, ya Allah, beri tiang kesempatan memberi syafaat kepada mereka. Wa yaqulul Qur'an i rabbi mana'tuhu an-nauma bil laili fasyafi'ani fih. Ya Allah, asbab mereka membaca kalammu, asbab mereka mengkaji firman-firmanmu beserta makna dan tafsirannya, asbab kalam muliamu jamaah Masjid Baitul Ibad di dusun Lendang Batah, betul, desa Mekar Damai, rela datang dari pelosok, rela menyeberang lautan atau menyeberang kokoh, Reban, bega-bega lakukan. Tiang dari Mataram, Tanjung Karang Permai, tiang tidak menyeberang Reban, tapi bendungan Batu Jahit yang lewat baru. Masya Allah, kiri kanan, air doang, untuk dia tiang ngonong kan. Ya. Jadi mereka tidak tidur, datang berbagai tempat, kumpul di Masjid Baitul Ibad, memperingati peringatan malam turunnya kalammu yang mulia, nuzulul Quran. Sehingga mereka rela meninggalkan keluarganya, rela melepas meninggalkan rumahnya. Karena itu beri kesempatan kepada tiang untuk memberikan syafaat kepada mereka. Wa qala Rasul fayusyafa'ani. Akhirnya mereka diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, soimin soimat, mami-mami, para pelingsir, dani-dani, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang muliakan.
Tadi ya, para tokoh kita termasuk Tuan Guru Yaltaki memberi sambutan. Pelungguh-pelungguh mangkin bahasa beliau adalah calon doktor. Karena penceramahnya katanya profesor. Sebenarnya ada tambahannya lagi. Tidak hanya calon doktor karena penceramahnya profesor, tapi juga diberi arahan oleh anggota dewan. Muntiang le kampus nih ke ngajah le S3. Edak niki dewan di sana yang berikan arahan. Tidak ada. Ada tapi dia menjadi mahasiswa, Anda boleh beri sambutan. Mun makin luar biasa beliau, bagus sekali. Dan sesuai dengan tema kita pada malam niki, lagu izin tadi belum tiang sebut beliau niki di sebelah tiang doktor. Bapak Doktor Dian Iskandar Jailani MPD, MA, Masya Allah, pakar teori perubahan sosial. Mestin baru niki beliau yang akan ceramah tiang imami sampai terawih tutup baru. Lagu nas maaf karena tiang gupuh-gupuh sedikit di kesehatan niki, jadi cukup jadi makmum. Karena izin Pak Dewan, Tuan Guru Yaltaki, kalau tiang agak gupuh-gupuh marak niki, biasanya terawihnya sirin belu. Jadi nanti tidak jadi ayatnya, Nabi At-Takatsur dengan Al-Qadar nanti. Belo kenapa? Sambil jaga ampurayang perut niki antende entek asam lambung istilah. Jadi jam 11 bisa kita tutup nanti, tidak jadi sambutan kita dan ceramahnya. Makanya biar beliau, tadi beliau nanya, ampur, ini kaitannya dan tema kita. Kita mau cepat, prop, atau lambat, atau bagaimana? Atau balu, atau 20. Wah, ini, beliau ini luar biasa. Makomnya ini izin Pak Dewan, udah makom kasyaf namanya. Terbuka pintu kegaiban. Dia tahu angan tiang ini, oh pasti benar nuli profesor niki. Amponya tatawarang niki aja. Balu apa 20? Lalu kerat yang paham arah pertanyaannya, malu tuh bilang balu onek nu. Ya 20 sudah sesuai tradisi unin tiang kan. Terus beliau berketuan, mau cepat apa lambat? Ya tiang bilang sedang-sedang saja kan gitu kurang lebih nggih. Kenapa? Nanti mun arun becat baru niki tiang melanggar. Maaf, apa yang tiang sampaikan? Kenapa hadirin-hadirat terkait dan Islam dan perubahan sosial niki ini tema oleh beliau mestinya. Karena beliau pakar teori perubahan sosial, Dr. Dian Jailani, okay? Dian Iskandar Jailani niki. Jadi izin hadirin-hadirat Pak Dewan yang tiang muliakan, dewek titi tiang pernah mengisi sebuah majelis taklim, ya hari Jumat yang lalu, kajian imtak di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang ditanya oleh jamaah, Pak Prof, bagaimana pandangan pelungguh seiring banyak perubahan sosial makin? Kalau kita biasanya tarawih itu ya cukup antara 45 sampai 1 jam yang 20 rakaat niki. Makin ya ada istilah di YouTube 500 km per jam munin. Nah, mirip ini. Makanya tiang sebut niki karena sesuai dengan pertanyaan beliau ke tiang, mau cepat atau lambat? Ya, boleh cepat lagu dendek marali YouTube nih ke 500 km per jam kan? Baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, walat dolin unin, oman unin terus. Jadi baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, walat dolin. Ya korupsi ayat, mohon maaf. Al-Fatihah niki 7 ayat. Lagu baru sebut Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin ayat kedua, okay? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Cukup lu ayat doang baca, langsung malah dolin unin. Jadi 3 ayat doang baca. Ini namanya, mohon maaf kalau karena beliau nyebut anggaran barangkali, apakah ini termasuk efisiensi anggaran Pak? Mungkin ini pertanyaan kan? Ya ini efisiensi ayat ini. Izin secara fikih. Ya, tarawih kalau Al-Fatihahnya marak nike batal, tidak diterima Allah secara fikih, mohon maaf. Kenapa? Karena Al-Fatihah niki merupakan rukun kauliyah daripada sholat. Apakah sholat isya, sholat wajib yang lain, subuh, maghrib, zuhur, asar, termasuk sholat tarawih. Nah lagu izin lamun marak bacaan Pak Dr. Dian baru nike, oh aman. Woi, mungkin kar-karat yang bilang cukup slow saja.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi slow beliau baca. Masya Allah. Jadi sepertinya Lailatul Qadar niki julun itu niki tun baru niki nggih. Ya, jadi nyaman rasanya enak. Lalu ndak tahu kalau kemarin mungkin ngebut kalah 500 ayat 500 km per jam niki barangkali nggih. Ya. Lagu begini yang bilang izin, seiring perubahan sosial, makin niki banyak WA, banyak video. Kadang-kadang niki belum tentu benar jamaah yang muliakan. Tolong waspada, ini akibat perubahan ilmu pengetahuan sains dan teknologi termasuk bidang komunikasi aran niki makin muncul nama program baru di Facebook namanya Facebook Pro, nggih nunasang. Facebook Pro namanya. Ina-ina ibu-ibu tiang niki sampun pelungguh punya akun Facebook Pro niki. Nde alhamdulillah, oi aman masuk surga bigir hisab insyaallah. Mun si bedueja niki mohon maaf. Ia boyak pelanggan istilahnya. Dia semakin banyak yang like. Ya, Pak Dewan, ya Allah kok kenapa? Ya Allah. Ada rekamannya bermasuk Facebook Pro nanti. Ya jangan begitu. Subhanallah. Tampi asik. Ya Allah, Pak Dewan luar biasa ini. Malu, yang kita tutup langsung niki. Nih, yang sambung sedikit. Jadi makin niki kalau Facebook Pro kita punya, yang dicari ini adalah sesuatu berita yang aneh. Berita yang berbeda dari yang lain. Supaya apa? Banyak orang melihatnya, menyaksikannya. Mun datar-datar saja, mun jamak-jamak doang, tidak ada yang perhatikan. Ya ini zaman perubahan sosial, dunia makin niki. Oke. Jadi makanya boleh jadi, sebenarnya yang katakan ke jamaah, yang bilang, taraweh niki 500 km per jam, boleh jadi mohon maaf niki adalah fitnah untuk imam dan makmum. Napi maksudnya? Boleh jadi marat Pak Doktor Dian baru ya, slow menghayati lagu karena Facebook Pro niki dia edit. Yang tadinya slow ini menjadi pecat, dipercepat dia. Makanya kita waspada yang bilang nggih. Bahkan banyak lebih parah lagi izin mami-mami tiang, ibu-ibu yang tiang muliakan soimin soimat. Semamen meninggal, ke video ang, mulutnya lagi ngangani ke. Baru saja tercabut nyawen. Sugul nyawen, video ang si seninen. Sayang, selamat jalan. Cukuplah kamu bejulu tama kubur. Mun tiang jelema karena 20 tahun. Antin becat laku tiang le Facebook Pro. Divideokan itu semamanya, coba subhanallah. Akhirnya banyak yang komen tapi banyak juga yang tidak simpati. Nunasang ada di sini ibu-ibu? Nggak ada nggih, alhamdulillah luar biasa pelungguh niki. Nah, hadirin rahmati Allah, niki salah satu contoh terjadi perubahan sosial pada zaman kita niki. Makanya pertanyaannya, apa hikmah peringatan nuzulul Quran? Izin Pak Dewan sampun rawuh, sampun hadir ketika tiang mengisi malam Kemis yang lalu di Masjid Miftahul Jannah. Kalau Samad yang jawab mungkin penjelasannya lah, nanti beliau becah nulek niki, arun tulak niki kan. Nah, harus berbeda ayat dan dalilnya, nggih. Nanti Ustadz Hamdan juga di sebelah niki. Oh, pada copy paste leman Masjid Miftahul Jannah ini ruan kan. Ya, pertanyaannya apa hikmah nuzul Quran niki? Maka salah satu jawaban utamanya persis seperti tema niki, agar para jamaah yang hadir, agar umat Islam yang merayakan atau memperingati nuzul Quran ini memahami bahwa Al-Quran memberikan atensi, perhatian yang maksimal terkait dengan perubahan masyarakat termasuk di akhir zaman. Hadirin, berbicara tentang perubahan zaman, maka perubahan ini ke arahnya ada dua. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Mana contoh izin perubahan ke arah lebih baik? Tadi Tuan Guru Yaltaki cerita ke tiang. Selesai beliau kuliah dari UIN Malang atau mana beliau niki? YIN waktu nikah sama pelinggih Muhammadiyah. YIN juga alhamdulillah. YIN produk YIN. Tiang juga YIN di Surabaya S2-nya saja tak dulu. Nah, beliau bilang yang beliau lakukan adalah mengurus listrik. Mengurus PDAM. Masya Allah, ini juga bagian dari suatu perubahan yang beliau lakukan dalam bentuk bangunan fisik.
Izin bukan karena sok jadi apa ya, MPhilI Magister Filsafat Islam. Mami-mami, ya, hadirin hadirat shaimin shaimat, para pelingsir yang Tiang muliakan. Salah satu filosof dari Inggris Raya yang bernama Profesor Dr. Bertrand Russell, aran niki ampur. Bertrand Russell, denara tuan guruna karena non muslim ya, bukan tuan guru. Dia mengatakan bahwa jika kita ya melihat sebuah perubahan, maka ada dua kaitannya. Ada namanya teori cause and effect. Sesuatu itu ada penyebabnya dan sesuatu itu akan menyebabkan sesuatu. Mana contoh marak baru niki, listrik yang kita nikmati malam niki. Dengan listrik niki, beliau berdua sampun memberi sambutan, suara beliau jelas tadi. Betul tidak jelas nggih? Nggih. Pak Dewan kita juga jelas akan memberikan dana reses nabi namanya. Betul nih ke? Insya Allah jelas pokoknya. Yang jelas bahwa beliau ini senang bersama kita. Niki lebih jelas nih, senang bersama kita. Alhamdulillah silaturahim niki. Dengan listrik nike, ya pelaksanaan taraweh lancar, khatib niki tiap Jumat, kedengaran ceramahnya atau khutbahnya. Coba bisa kita pikirkan hadirin, seanden Ampurayang, marah pernah kejadian tuh le Jogja kisah nyata. Yang hadir di sebuah masjid di UNY di Jogja. Khatibnya niki kebetulan Ampurayang, kebetulan demak mik. Lalu karena sampun lingsir, umur 70 tahun, kode, napi bahasa pelinggih niki, beci, kode suara niki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Karena kita ini orang beriman ya. Langsung saya julu niki, lomba-lomba sekek sujud ya. Ya tinduk, tedem, jari hati anu niki jamaahan. Efek kenapa? Meskipun ada mikrofon, lagu suaranya hatibnya kode. Akhirnya jamaah lomba-lomba tedem le julu hatib masuk. Si lebih parah niki, yang tedem ini Bilalnya. Maaf, mahasiswa Lombok asal Mataram, yang pernah aja lagu makin jadi dosen le Mataram. Kisah nyata niki. Milu ya tedem. Akhirnya apa? Pas peralihan napi namanya rekat khutbah pertama niki kan toko lah. Hatib niki nggih. Mestina siapa namanya niki si Bilal niki baca selawat. Lagu ya sujud tedem. Aduh ya. Langsung batur pada jadi mahasiswa waktu niki bejulu. Ya nepek arah niki. Dia bangunkan semetonnya niki. Ures. Anu niki selesai khutbah pertama nih. Lagu mungkin salah dengan para selesai khutbah kedua langsung taik bet mik ya komat langsung Allahu Akbar unin. Padahal mesti baca selawat. Hantu kereng nah terus. Selawat masih nih rakaat anu khutbah pertama. Tun dia terus untung pendek. Kelombas ya karena kereng milen tun masih kan, milen lekak kereng mulen. Karena kenapa? Efek daripada mikrofon yang tidak jelas. Artinya apa yang sampaikan? Efek dari teknologi ini juga banyak positifnya. Sekali lagi dengan mikrofon niki, khatib bisa jelas suaranya, penceramah bisa bagus didengar oleh jamaah. Termasuk marak niki, YouTube niki, bisa dicas HP-nya kan, bisa ini sehingga gampang merekam tidak terputus di tengah langan. Lagu juga seperti kata beliau banyak efek negatifnya, negatifnya. Perubahan ya. Alam, perubahan pengetahuan manusia tidak saja menimbulkan dampak positif, tidak kalah penting juga banyak dampak negatif. Makanya hadirat dirahmati Allah, makin niki dampak negatif yang sering kita saksikan. Padahal dengan nuzulul Quran niki kita memahami Al-Quran telah mengingatkan 1400 tahun yang lalu. Mana contoh perubahan yang negatif niki kita hadapi satu. Niki juga izin masukan juga buat beliau, mami kita, mami Ahmad Samsul Hadi di Dewan. Kalau di Mataram, informasi termasuk dari pihak kepolisian, termasuk daerah yang kuning, daerah yang rawan dengan narkoba, daerah yang banyak bahkan dijual brem. Wikan pelungu brem ke? Ada di sini? Arak niki? Ndak arak alhamdulillah. Lau tuh tahun le cakre. Pernah tiang Pak Dewan Tuan Gurial Taki
Leman Lombok Timur tiang nyetir baru niki, tiang nyetir Mesa. Lah ke anu belong tiang. Oh, lagu ini kita hormati Pak Dewan, izin tang minum dulu sekedik lu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Dewan. Yang berstatus di Facebook nanti malam niki. Pak Dewan memberikan tiang minum, tidak pernah terjadi seumur hidup dan beliau panjang umur dan menjadi ketua kata beliau tadi. Amin ya rabbal alamin. Lagu terus terang ada rekamannya ketika beliau bilang tiang pertama bilang amin le julu Yunasang sila diki. Tiang pertama lagu nggak jamaah. Oke. Ya. Sampai mana tadi lupa tiang gara-gara minum ini? Hah? Sampai mana tadi? Berem. Lagu Niki Susu, mohon maaf. Tiang dari Lombok Timur nyetir, panas belum tiang kan? Tiang mentlah le dekat Narmada, pasar Narmada. Di sana ada kios. Ada kios, mohon maaf. Tiang mau cari air minum seperti niki merek Narmada. Lagu maka le julun berderet. Warna pink nika. Mara anu nika, anu bahan pel niki, molto. Pink ruan. Lagu botol pada belet mara niki. Lu berderet. Bapak dah mau coba ini. Apa ini Bu? Yang bilang kan. Untung lagu yang dagang niki non muslim. Tidak perlu yang sebut namanya, pokoknya ndek marah bahasa Pelinggi, Tuan Guru Yaltaki, Tuan Guru Jailani, beda-beda aran kan, beda karena non muslim. Napi niki Bu, nah niki aran tuak Pak. Loh apa khasiatnya? Ya panas, nanti Bapak juga, ya sekedik-kedik mabuk unin, astagfirullah, tiang bilang. Tiang ceramah dengan kanggo mabuk, masa tiang mabuk bejulu bahaya unin tiang kan? Langsung tiang pelai, burung-burung tidak jadi. Lain-lain sudah jual unin kan. Lalu yang mikir lelangan alhamdulillah arak jadi bahan ceramah niki di Masjid Baitul Ibad. Nah. Jadi kisah nyata ya. Di Al-Qur'anul Karim hadirat ya. Jadi maaf penjualan narkoba makin termasuk judi online, judi offline langsung maupun tidak langsung merajalela. Bahkan sering kita dengar, sering kita simak berita. Ya, 2024 lalu Indonesia gempar. Kenapa? Salah seorang istri membakar suaminya hidup-hidup. Bahkan mereka berdua adalah, mohon maaf, aparat pemerintah, betul. Napi kesalahan si suami ini sampai tega seninan. Dia bakar suaminya. Karena G13. Tapi nunasan kalau di Dewan, napi nama gaji 13 ini, Mami. Jadi kalau di PNS ISN niki atau di Polri TNI niki, arah-arah niki gaji 13. Ya buek gaji 13 niki kawih untuk main judi. Judi online. Nggak perlu datang ke tempat judi niki, cukup leman dalam kamar pakai HP. Buek kepeng, sili seninen. Langsung bensin pas terem niki disiram langsung dibakar, mati ya. Terus banyak yang lain hadirin mati Allah. Nah, padahal Al-Qur'an mengingatkan boleh perubahan sosial terjadi. Boleh dusun lendang batah, besok entah 10 tahun lagi berkat aspirasi yang disampaikan Pak Dewan akan menjadi seindah kota Mataram. Tapi tolong waspada generasi mudanya, tolong waspada bapak ibunya, jangan sentuh yang namanya narkoba, jangan pernah coba-coba yang namanya berjudi. Di dalam Al-Quran Al-Maidah 31 Allah jelaskan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansob wal azlamu rijsum min amali syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman dimanapun kau berada, termasuk di jamaah Masjid Baitul Ibad, sesungguhnya ingat, minum berem, khomar, apapun namanya selama dia memabukkan, berjudi, apakah dia offline langsung bertemu marak niki atau online dari kamar masing-masing tapi tetap berjudi, kemudian mengundi nasib, menyembelih untuk berhala dan sebagainya, itu adalah perbuatan keji, perbuatan setan. Jauhilah, ndak pada gawe. Kenapa? Kalau kalian mau beruntung di dalam perubahan sosial nikah. Ini yang pertama yang harus kita waspadai. Yang kedua, dengan rahmati Allah, izin perubahan sosial terjadi. Ingat, waktu kita kecil tiang Pak Dewan tahun 85 tiang masih SD niki. Izin Pak Dewan tahun 85 sampun SD niki atau bahkan SMP? Belum, masih TK nggih. Oh, belum juga. Masya Allah. Ya, beda umur kita 4 tahun dengan beliau.
Ya, jadi tiang SD kelas 2 barangkali beliau TK, mungkin baru kelas 1. Nah, zaman dulu tidak ada yang namanya HP, tidak ada namanya napi WA, Instagram, Facebook dan sebagainya. Jadi izin mun arak dengan raos batur cukup le masjid misal, ya le masjidnya doang. Dengan tahu nike, ndak sampai keluar sampai ke Mekah sana. Lagu mangkin sila nunasang. Ketika ada orang membullying napi namanya. Napi bullying niki naina ibu-ibu? Hah? Menghina, mengolok-olok, ya, mengejek-ejek, batur le Facebook, le Instagram, le WA segala macam napi istilah, ndek doang le peraya niki di desa Mekardam ini saja orang tahu, tapi di ujung dunia sampai Mekah, sampai Australia, Sydney, bahkan sampai Amerika. Akhirnya apa yang terjadi? Boleh jadi yang kita olok-olok ini stresnya berat dan berujung di tiang gantung. Wikan pelung kisah nyata baru-baru niki le Lombok Utara. Nggih, baru-baru sekitar seminggu yang lalu, nggih, Masya Allah. Tiang nangis pertama dengar berita niki, membaca ada seorang ya baru lulus pegawai P3K niki. Akhirnya mudah-mudahan almarhum diampuni Allah, nggih. Jadi almarhum niki gantung diri gara-gara korban bullying. Gara-gara beliau dituduh mengambil HP di Alfamart Kayangan sana. Apalagi bahkan katanya diteror harus bayar. Sehingga tidak tahan, malu sama orang, akhirnya dia gantung diri. Na'udzubillah min zalik. Di Al-Quran ingat hadirin, boleh secanggih apapun HP pelinggih, sebanyak apapun aplikasinya di dalam, tolong jauhi yang namanya bullying atau saling mengolok. Maaf, kenapa ini penting? Izin ini tiang sebagai, kalau disebut tadi malu profesor sebenarnya. Kalau boleh tiang bebahasa bejora ala pesantren nih, nggih. La yuqallok profesor ila profesor. Nabi maksud niki la yuqallok profesor ila profesor. Tidak ada yang ngolok profesor kecuali profesor. La yuqallok tuan guru ila tuan guru eton. Jadi jujur, profesor juga kadang-kadang saling ngolok dia. Ini yang buka kartu. Mungkin di depan, oh hebat, dia banyak ilmunya, botak le julu, botak le mudi apa lagi. Belum kira mungkin nulis aja kerjaannya. Kadang-kadang, ya bukan rahasia umum, saling ngolok endah. Semakin tinggi, tingkat tinggi olok-oloknya. Nunasang tuan guru juga begitu. Ina-ina gimana? Ndak, ya ina-ina nggih. Ina-ina ya sesuai dengan alamnya niki ajin sebir taek. Mbe saya berdagang nunin kan. Pina status terus lah kemai angen. Masa setengah kilo ajin cabai 100.000 unin kan siaran ina nih. Ya, jadi la yuqallo pedagang ila pedagang sebia. Wagairun zalik kurang lebih nggih. Ingat, la yashur qaumun min qaumin asa yakunu khairum minhum. Jadi wahai orang-orang beriman, Allah panggil kita begitu mesra, begitu halus. Jangan kalian mengolok satu kaum, satu ama-ama, satu profesi mengolok orang lain profesi lain. Jangan ibu-ibu mengolok ibu-ibu yang lain. Kenapa? Boleh jadi yang diolok itu di hadapan Allah lebih mulia dari side yang melakukan olok-olok itu. Jangan pernah. Kenapa? Allah tahu mudarat olok-olok ini banyak sekali. Dengan olok-olok ini, dengan perang kampung, dengan olok ini orang sampai tadi gantung diri dan sebagainya, atau menggantung istri atau menggantung suaminya. Nauzubillah min zalik. Dan terakhir, hormati Allah, karena waktu niki, hal yang kita jauhi dalam perubahan sosial niki adalah maaf. Walaupun ini di sini barangkali asing, jangan pernah kita berpikir untuk bunuh diri. Kenapa? Ada penelitian, kanak-kanak bajang mangkin di kota niki ketika ditanya, apa yang akan Anda lakukan jika punya masalah? Masalah dengan toa, masalah kance pengurus masjid, masalah kance berayen, masalah sama mungkin Pak Dewan misalnya atau Tuan Guru. Dikasih pilihan. 10% hampir menjawab, saya akan bunuh diri, Yunin. Coba, akan bunuh diri. Jadi anak-anak mangkin ini cepat stres bahkan. Kenapa? Jarang bersentuh Al-Quran, lebih banyak bersentuh HP. Akhirnya apa? Diolok sama temannya itu, dipikirkan tiap malam. Kenapa? Karena olok-olokannya tidak hanya satu kampung yang tahu, tapi satu dunia. Sampai Arab Saudi, sampai baru ini ke Amerika. Oke. Jadi karena itu Allah ingatkan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. An-Nisa 29. Wahai orang beriman, jangan kalian bunuh diri, ya, karena sungguhnya Allah sangat sayang pada kalian. Karena waktu yang begitu mepet, jadi
tiang akan simpulkan peringatan nuzul Quran kita malam niki bahwa pertama, dengan kita memperingati nuzul Quran, maka kita akan faham Al-Quran ini telah memberikan banyak masukan-masukan dalam menghadapi perubahan zaman. Di antara masukan yang paling berharga, yang sebut singkat saja, supaya tidak hanya larangannya saja, yakni yang dibaca oleh imam kita tadi, Pak Dr. Dian tadi, surat Al-Asr. Di rekat keberapa tadi, Tuan Ustaz? Dokter, antum baca tadi, surat Al-Asr itu wal asri. Ya. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi intinya, kata Allah, di dalam perubahan dunia ini, akibat temuan teknologi termasuk perubahan waktu, manusia ini akan merugi, manusia ini akan kacau, manusia ini akan tumpah darah saja, kecuali 4 syaratnya. Yang pertama, mereka tetap dalam beriman. Alhamdulillah, kita di masjid malam niki, kita telah tampil sebagai pribadi yang beriman. Alhamdulillah. Yang kedua, wa amilus solihah. Tidak hanya mengaku beriman, tetapi dia beramal soleh. Mana contoh amal soleh? Kita puasa, bagian dari amal soleh. Kita taraweh, bagian dari amal soleh. Menyimak tausiah dari masyayikh kita tadi, dari Pak Ketua Yayasan, Tuan Guru Yataki, amal soleh. Menyimak arahan dari Pak Dewan kita yang baik-baik, apalagi akan direalisasikan reses beliau, amal soleh. Tapi setelah direalisasi nanti jangan lupa untuk tidak pilih beliau 5 tahun mendatang, ya? Karena kalau tidak, melanggar amal soleh. Pelungguh yang melanggar janji, bukan beliau melanggar janji, kan begitu, betul Mami, enggak? Ya. Kemudian yang ketiga adalah apa? Watawassaw bil haq. Watawassaw bil haq ini artinya apa? Kita saling memberi ilmu. Tidak hanya dosen sebenarnya, tidak hanya profesor, pelungguh minimal di rumah pelungguh, lek gedeng pelinggih niki, ada anak kasih nasihat, kasih ilmu. Bapak sebagai kepala rumah tangga, Mami Tiang, kasih nasihat kepada ibu, kasih nasihat kepada anak kita, Sila Nunasang. Kita semua ini adalah muallim, orang yang beri ilmu kepada minimal keluarga kita. Dan terakhir adalah apa? Watawassaw bis sabr. Mari kita saling memberi nasihat untuk berlaku sabar. Puasa niki berat apa tidak ibu-ibu puasa? Berat apa ndek puasa niki? Berat. Kalau kita terawih 20 rakaat, paling berat 20 atau balu? 20, berat ndek 20? Berat. Lagu Tuan Guru dan Pak Dewan mengingatkan, mari, ndak merasa berat. Karing 5 malam itu atau 4 malam kita tarawih, nggih? Ya, belum tentu tahun depan kita ketemu. Nah, jadi ini pesan Al-Qur'an dalam perubahan sosial, dan kita tinggalkan judi, nggih, jangan sampai ada yang melakukannya. Yang kedua juga tinggalkan bullying, suka ngolok batur, suka ngolok tetangga, termasuk jangan pernah berpikir bunuh diri. Kenapa? Karena itu perbuatan keji yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan sekian yang dapat Tiang sampaikan. Pesan penutup hadis Rasulullah SAW, Sahih Bukhari Muslim, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan teori perubahan sosial sederhana tadi bisa kita ajarkan kepada orang lain dan terutama untuk diri kita, dan kita amalkan sehingga Allah berkahi kehidupan kita di dunia dan akhirat. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil kirami ajmain. Sallallahu alaihi wasallam alayka ya Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam alayka ya Habiballah, sallallahu alaihi wasallam alayka ya syafi'al mudhnibin. Allahumma syaffi'hu fina, Allahumma syaffi'hu fina. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
Allahumma syrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa nawir bihi qulubana wa qubur ahlina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun